persoalan dasar yang dihadapi petani adalah semakin berkurangnya akses air akibat penggunaan air untuk kepentingan non-pertanian dan rusaknya hutan yang berdampak pada menurunnya debit air. Kondisi ini membuat petani selalu kekurangan air, terutama di musim kemarau. Sebagai contoh, di tahun 2011 ini terjadi kekurangan di beberapa wilayah Kecamatan Tonjong seperti Makam Dawa, Duku Tengah, Kemiri Bolet, Raja Wetan, Ketayuk, Kali Jurang, dan Kali Gadung. Betul? Hal ini juga terjadi di Bantar Kawung, Pangebatan kurang air, Cinanas kurang air, Bantarwaru kurang air, Kebandungan dan sebagainya kurang air. Di Bumi Ayu, di Kalinusu juga masih banyak sawah yang tidak teraliri. Padahal Presiden menyerahkan dan mengatakan agar tahun ini memperluas lahan sawah. Tetapi apa yang terjadi? Dalam situasi kesulitan air, muncul sebuah proyek yang dari pusat yang diberi nama Sistem Penyediaan Air Minum Brebes, Tegal, dan Slawi yang disingkat dengan Spambregas. Proyek ini akan mengambil, ingat, proyek ini akan mengambil mata air Tuk Suci sebesar 260 liter per detik, di mana ini akan berdampak kepada ratusan hektar sawah yang ada di Brebes Selatan. Ini sudah sangat ilmiah. Jika air diambil, maka otomatis sawah akan berkurang, irigasi akan berkurang, petani akan semakin miskin. Maka jika proyek ini diteruskan, di mana sesuai dengan undang-undang informasi publik, sesuai dengan undang-undang partisipasi publik, sesuai dengan undang-undang sumber daya air nomor 7 tahun 2004, sesuai dengan undang-undang pertanian lahan pangan berkelanjutan, sesuai dengan PP irigasi tahun 2006, sesuai dengan berbagai macam undang-undang, sesuai dengan berbagai macam undang-undang, maka sebenarnya ini telah menyalahi hati nurani rakyat, karena petani tidak dilibatkan di dalam proses sosialisasi mata air untuk Spambregas. Jika ini diteruskan, maka yang dipastikan bendungan yang di bagian hilir di daerah aliran Sungai Kerung yang meliputi Bendungan Congkar dan Bendungan Notok. Bendungan Congkar meliputi Laren, Kaliwadas, Pamicin, Kali Sumur, hingga Pangebatan. Bendungan Notok akan melewati Kalinusu. Sehingga kami meminta, jika nanti air di sana diambil untuk orang Tegal, Slawi, dan sebagainya, air di tempat kami kurang, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib petani sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan Pasal 28. Petani dan mahasiswa, hal-hal di atas bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, bertepatan dengan pidato Presiden di G20 di Spanyol sana, di mana Presiden mengatakan Indonesia feeding the world, Indonesia memberi makan kepada dunia, tetapi di sini sawah dikurangi. Sungguh ini satu ironi, sehingga kami meminta kepada perwakilan pemerintah untuk menyampaikan kepada atasannya bahwa kami menolak, karena kami butuh air. Air dan petani tidak bisa dipisahkan. Petani dan air adalah satu dan jiwa. Petani yang berjuang membangun bangsa, yang berjuang di dalam kemerdekaan, berjuang di dalam semua lini juangan ini hanya sebuah awalan, di mana nanti ketika benar-benar terjadi, maka di Brebes, di Semarang, di Jakarta, semua petani yang dirugikan akan berangkat ke sana untuk memohon sesuai hak kami sebagai petani yang dilindungi. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
sebagaimana yang telah didoakan oleh Kiai Amin PCNU Kabupaten Brebes. Kalau ini diteruskan akan terjadi linusrotil mazlum, akan terjadi kaum yang mustad'afin, bukan hanya miskin tetapi teraniaya. Oleh karenanya kita harus semangat perjuangan ini untuk anak cucu. Allahu Akbar.